juga ucapkan congratulations. This is a big step for you guys, yes. Malam ini dan besok kami dari Sahabat Yosua juga adakan retreat untuk anak kelas 3. Jadi malam ini mereka ikut ibadah, akan bermalam di situ. Besok pagi kami ada recreation. Besok saya akan masak pancakes untuk mereka. Jadi kami juga mau merayakan apa yang mereka sudah lalui selesai SMA sebelum mulai jenjang berikut lah. Jadi ya, izinkan saya sampaikan sesuatu yang saya harap bermanfaat bagi kalian. Boleh? Boleh. Oke, mungkin begini. Tahun 2021 Papua menjadi tuan rumah untuk PON. Ya, kalian masih ingat mungkin SMP waktu itu kan? Nah, saya mau coba bayangkan kalian ada di stadium Lukas Nmb dan mereka akan adakan lomba lari 100 meter lah, oke? Nah, pasti yang announcer dia memanggil orang dari masing-masing provinsi ke gaya begitu. Jadi, saya akan butuh kalian sedikit. Bisa bantu kan? Jadi, dia panggil, sekarang ada perwakilan dari Ambon. Ada yang dari Ambon. Mari. Oke, datang di sini pemanasan. Dari Ambon. Baru ada perwakilan dari Tanah Toraja. Toraja. Pemanasan sedikit ya. Sudah. Oke. Ada perwakilan dari Jawa. Ada Jawa. Hai, semua ini garis start. Kalian mulai di sini pemanasan sedikit, kita ke arah ke sini. Oke, sini. Baru mereka bilang, sekarang ada perwakilan dari Tanah Papua. Terserah salah satu. Nah, kalian semua supporter. Tapi kalian lihat orang dari Papua dipikul sesuatu yang berat sekali. Nah, ini semua lomba lari toh. Bagaimana kalian supporter Papua melihat dia pikul sesuatu yang berat? Kalian akan bilang apa? Tidak terima. Goblok ini. Keturun yang berat. Ini bagaimana kau mau lari? Betul toh? Mana mungkin dia mau berlari lawan orang lain kalau dia pikul yang berat. Tepuk tangan kalian semua duduk. Cukup. Justru itu yang firman Tuhan katakan mengenai kita semua. Firman Tuhan katakan ini. Karena kita dikelilingi banyak saksi bagaikan awan, kayak stadium Lukas Nmb, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, supaya kau bisa berlari dengan tekun dalam lomba yang diwajibkan. Ayat ini katakan bahwa kita semua ada di dalam lomba yang diwajibkan. Nah, kita pikul dua hal. Tadi Bapak bilang apa? Beban, apa lagi? Dan dosa. Dan firman Tuhan bilang kalau kita bisa tanggalkan semua beban dan dosa, kita bisa berlari dengan tekun. Atau dengan kata lain, kalau kita tanggalkan beban dan dosa, baru kita bisa mengerti apa yang Yesus katakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau saya ketemu, terus terang dalam 10 tahun terakhir saya sudah doakan ratusan pemuda sama seperti kalian. Dan saya tanya begini, ada beban kah? Bagaimana you pikir warga Jawa? Aduh, Bapak saya beban banyak. Saya tanya, mau lega kah? Bapak saya mau. Saya bilang, oke, duduk. Dan kita mulai melihat beban dan dosa
yang orang pikul dan bagaimana cara tanggalkan supaya dapat kelegaan yang Yesus janjikan. Amin. Nah, beban, apa itu beban? Beban ini adalah waktu kita disakiti. Kalian pernah disakiti orang kah? Bapak betul sekali. Dan kalian tahu kalau saya tanya orang, sebutkan nama orang yang menyakitimu. Kalian tahu nama yang pertama yang hampir selalu ditulis pertama sini? Ayah atau bapak. Kenapa begitu? Firman Tuhan, kita semua lahir dengan ada bapak dan mama, toh? Nah, tidak ada yang mukjizat gaya ini Maria, toh? Betul ya? Nah, jadi Tuhan percayakan Bapa dan Mama untuk memenuhi kebutuhan dasar kita semua. Kita semua punya kebutuhan dasar sama. Kita harus diterima, didukung, dan disayang. Kayak 3 gelas. Kalau kita merasa disayang dari orang tua, didukung, dan diterima, gelas itu penuh, kita seimbang, sejahtera, merasa nyaman. Tetapi kalau ada kekosongan, ada kesempatan untuk iblis untuk isi sesuatu yang lain. Dari hasil wawancara saya sering, kalau orang tidak diterima di dalam keluarga, mereka lari ke geng, karena fungsi geng adalah untuk menerima orang. Kalau mereka tidak merasa didukung, mereka memberontak dan mau cari jalan sendiri. Ya, kalau kau punya cita-cita, orang tidak mendukung, sering, saya akan cari jalan sendiri. Yang lebih parah, saya lihat nona-nona banyak di sini, kalau kau tidak disayang baik oleh ayahmu, apa yang terjadi? Kalau kau kosong sedikit, tidak merasa disayang dari ayahmu, apa yang iblis cari isi di situ? Oh, tidak tahu kah kalian semua? Tidak ada pacar kah? Oh, tidak ada, dilarang dia sehat kan? Syukurlah, karena banyak yang namanya nona-nona yang tidak disayang oleh orang tua, oleh bapak, cari pacar hanya untuk mendengar ini. I love you. Karena harus diisi, harus merasa disayang. Jadi, orang yang Tuhan percayakan untuk memenuhi kebutuhan kita, sering menjadi sumber sakit hati. Kenapa begitu? Firman Tuhan, bukan firman Tuhan, tapi ada ayat yang atau ada pepatah yang bilang ini, hurt people. Orang yang disakiti, menyakiti. Berarti kalau kau punya bapak punya masalah sendiri, lebih gampang iblis pakai dia untuk menyakiti kita. Dan ini bisa turun-temurun dari atas ke bawah, dari nenek, kakak, semua ke semua. Nah, habis itu saya tanya orang, jadi bilang saja, kau bilang, aduh saya disakiti bapak saya. Sekarang saya tanya, waktu you pikir mengenai bapak, apa yang ada di dalam hatimu? Orang biasa bilang, aduh bapak, kalau saya pikir bapak saya marah sekali. Oh, jadi saya tanya, apakah Tuhan yang tanam marah di hatimu? Tidak, toh. Dalam keadaan sakit hati, iblis dia cari celah untuk menanam bibit dosa. Jadi, iblis pakai bapak untuk sakitimu, iblis tanam bibit marah. Ini sebabnya kita semua pikul apa? Beban dan dosa. Nah, biasanya ada keluarga lain, ada nenek, kakek. Saya dengar cerita terlalu banyak. Ada yang nenek satu yang mau anak pintar, jadi dia pergi ke dukun, dia kasih pena, foi-foi begitu dengan ini penanya, sampai kasih ke anak supaya dia pintar. Itu menjadi peluang buat iblis untuk menanam. Anak ini kacau, ini kaca-kaca pecah, karena ada peluang buat iblis di dalam dia, dan itu dikasih dari nenek sendiri. Tergantung apa yang orang buat dalam keluargamu, ini bisa takut juga. Ini ada banyak kekerasan di sini. Kekerasan fisik begitu, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan sering yang terjadi kalau orang menjadi korban di situ, mereka hanya telan saja. Baru mereka pintar pakai topeng, tahu bersandiwara.
Kau di hadapan orang bilang, baik kah? Ya, baik-baik saja. Pulang ke kamar, tutup pintu, satu ember penuh dengan air mata. Karena kita tidak tahu buat apa dengan beban dan dosa. Jadi kalau ini sudah mulai dengan keluarga, baru habis ini, ingat waktu kalian pergi ke SD, toh, seragam toh, kok anak polos, mau belajar apa? Bahasa, matematika, begitu. Dengar baik, iblis juga punya jurusan. Iblis juga sediakan teman. Biasanya yang saya tanya mereka, waktu kau sekolah, kau belajar nyontek kah? Oh memang Bapak, saya nyontek. Memang SPH pasti lain, tapi ada juga yang nyontek toh? Ada. Baru juga belajar rokok, minum, teman-teman kumpul, ya pornografi, jujur toh? Belajar bohong ke orang tua, belajar curi orang punya mangga kakak ladika. Jadi kalau dilihat, apa yang kau belajar di sekolah? Ini nyontek, rokok, minum, pornografi, ini. Baru semuanya itu masuk lewat apa? Teman. Jadi kita bilang, oke, teman. Mungkin ada ingat nama kah tidak, yang pentingnya, teman SD atau SMP. Baru waktu masuk SMP, SMA, lawan jenis sudah mulai kelihatannya beda sedikit. Wow, oke. Disitulah muncul apa? Nafsu, cemburu. Kok kenapa dia bicara dengan orang lain? Oh ya, sabar. Ya betul? Baru mulai namanya pacaran. Wow, bahaya di situ, toh. Banyak yang Bapak sudah layani pacaran menuju ke seks bebas. Kalau putus, putus asa sampai banyak yang juga ingin bunuh diri. Kalian tahu ada dua ujung. Kalau kau marah, iblis tidak senang hanya marah. Dia mau supaya kau marah, pahit, mau balas dendam sampai kau mau bunuh orang sudah. Itu ujung yang satu. Kalau orang putus, kekasih putus, untuk apa saya punya hidup tidak ada arti lagi lebih saya boycott sudah ya. Bunuh diri, toh? Dua ujung selalu tujuan iblis. Dia mau hancurkan hidupmu. Jadi biasanya kalau saya selesai, kira-kira 15 nama orang yang dipakai di sini. Kira-kira 15 atau dosa. Baru orang sadar, saya pikul berat. Ya? Baru saya coba bicara mereka sedikit mengenai. Saya bilang, apakah kau punya hubungan dengan Yesus Kristus sampai kami bisa minta Yesus untuk membantu kau? Saya orang bilang, saya tidak tahu. Saya tidak kenal Yesus. Saya bilang, mau kah? Hari itu pun mereka terima Yesus. Kalau firman bicara bagaimana you kalahkan orang kuat, harus ada orang yang lebih kuat. Harus ada hubungan dengan Yesus untuk mengalahkan iblis. Mereka menerima Yesus, baru saya bilang, kau siap menjadi pelaku firman Tuhan dan tanggalkan beban dan dosa? Siap. Berarti kami berdoa, saya minta Tuhan kenakanlah kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, atau ketopongan keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasutkan kaki dengan kerelaan Injil damai sejahtera, angkat perisai iman untuk memadamkan anak panah yang berapi oleh iblis, angkatlah pedang firman Allah, roh Allah untuk meruntuhkan benteng iblis dan cabut akar yang sudah ditanam. Baru saya bilang, kau siap kah? Mereka bilang, Bapak siap. Saya bilang, masalah yang pertama yang hadapi, kalau kita disakiti orang, ya, kita biasa lihat orang itu seperti musuh. Saya tidak akan pernah punya orang itu. Sudah, kalau Bapak tahu apa yang dia buat. Kalau kita melihat orang sebagai musuh, otomatis kita menempatkan diri sebagai hakim. Karena kita menyimpan sesuatu terhadap orang.
Kalau orang itu musuh dan saya hakim, tidak mungkin saya akan mengampuni orang. Jadi saya kasih satu ilustrasi. Saya kasih kalian ilustrasi. Ada yang nama siapa? Yabol. Yabol. Yabol, kalau saya pukul kamu dengan skop, you akan marah dengan skop kah? Tidak. Tidak toh? Tapi dengar baik, firman Tuhan katakan, orang yang dipakai untuk menyakiti kita hanya skop di tangan iblis. Hanya satu musuh. Bukan perjuangan kita lawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara. Iblis adalah musuh kita. Iblis mau hancurkan hidupmu. Tetapi dia tidak datang gaya makhluk merah yang menakutkan. Dia pakai orang seperti skop. Percuma ku marah dengan skop. Mengertinya? Jadi pertama, orang harus sadar bahwa orang yang menyakiti saya hanya adalah alat di tangan iblis. Bilang saja mereka korban iblis. Jadi mereka bukan musuh lagi, kasihan mereka. Baru yang kedua, sering kalau kita marah orang bilang, Tuhan hukum orang itu. Tuhan bilang, saya tidak bisa. Kau duduk di kursi saya. Kalau kita menyimpan kepahitan dalam hati, itu seolah-olah kita duduk di kursi sebagai hakim. Dan Tuhan sendiri punya hak di situ. Jadi kita bilang, Tuhan hakimi dia. Bilang, saya tidak bisa, kau di kursi saya. Jadi kita harus berikan kembali kepada Tuhan hak untuk membalas. Hak membalas hak Tuhan. Jadi kita turun dari kursi penghakim, orang itu menjadi korban. Sekarang dengan posisi gaya begini, kita bisa menjadi pelaku firman. Firman Tuhan katakan ini. Jika saya mengampuni orang yang menyakiti saya, Tuhan juga mengampuni saya. Jika saya tidak mengampuni orang yang menyakiti saya, apa? Tuhan juga tidak mengampuni kita. Jadi saya kira kita semua ingin supaya dosa kita diampuni, betul? Tuhan bilang, bagus, berarti ampuni orang lain duluan. Memang ada persyaratan. Kita harus melepaskan pengampunan bagi skop-skop yang iblis pakai sebelum kita bisa minta ampun dari Tuhan. Nah, dengar baik, Yesus sendiri menjadi teladan. Kalian ingat apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka. Dia sadar orang itu hanya skop. Jadi waktu saya berdoa dengan orang, saya bilang, menurutkan saya, Tuhan, saya mengampuni Bapa saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia hanya alat atau skop di tangan iblis. Dan dengar baik, waktu kita mengampuni orang, itu tidak berarti bahwa apa yang mereka buat diiyakan. Waktu kita mengampuni, kita melepaskan, kita pikul sesuatu, kepahitan. Mengampuni adalah kita lepaskan apa yang berat yang kita pikul dan kita kembalikan itu kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kau punya hak. Jadi mengampuni tidak berarti bahwa apa yang mereka buat, firman katakan sudah ditulis, Tuhan akan mengadili mereka. Dia bilang tanggung jawab kita adalah melepaskan pengampunan. Jangan menyimpan sesuatu dari masa sampai SMA di sini sebelum ku pergi. Tanggalkan semua dengan mengampuni. Bagaimana caranya? Tuhan, ampunilah. Ya, kalian sendiri bisa isi nama di sini. Siapa yang menyakitimu? Tuhan, ampunilah orang itu karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Dia hanya alat di tangan iblis. Satu persatu saya pimpin mereka. Mereka semua harus buat. Bukan saya yang doakan mereka. Saya pimpin mereka dalam doa. Mereka melepaskan pengampunan bagi semua orang yang menyakiti. Baru saya berdoa begini. Saya bilang, Roh Kudus, kau yang lebih tahu. Kalau masih ada nama lain, insafkan kami sekarang. Saat itu pun Roh Kudus ingatkan orang dan mereka bilang, Bapak tulis nama ini, tulis nama ini, tulis nama ini. Satu persatu orang yang iblis pakai sebagai skop untuk menyakitimu, you harus melepaskan pengampunan sama seperti Yesus. Amin.
Itu langkah yang pertama. Kalau ini sudah selesai, kita pindah ke sebelah. Kita mulai tangani dosa. Firman Tuhan katakan ini, jika kita mengaku dosa, ya, Tuhan setia. Masalahnya kalau kita disakiti, kadang-kadang kita membenarkan dosa. Seolah, saya memang marah. Ini marah, kalau Bapak tahu apa yang dia buat, memang saya marah. Seolah-olah kita membenarkan dosa berakar sampai berbuat. Saya tanya, kau pernah pakai istilah tukang buat dirimu sendiri? Oh, memang saya tukang emosi, saya tukang marah, saya tukang cemburu. Tidak ada tukang. Hanya ada bibit yang sudah ditanam, sudah berakar dan berbuah. Berarti you sudah kenal diri dari buahnya itu. Dia bilang, memang. Saya tanya, kamu pernah pakai istilah tukang kah? Apa? Kau tukang apa? Bilang sudah. Marah apa lagi? Emosi. Dengar, tidak ada tukang. Mengertinya? Pernah waktu kau disakiti, iblis tanam bibit. Kau tidak cabut bibit, jadi bibit sudah berakar, bibit sudah berbuah. Jadi you sudah mengenal diri dari buahnya itu. Dan, memang saya tukang marah. Memang Bapak marah, Mama marah, kami semua marah. Tukang marah. Tidak ada. Jadi kita harus mengaku dosa. Jadi satu persatu mereka bilang ini, Tuhan saya mengaku, marah itu dosa saya. Tidak tergantung lagi kepada situasi atau orang, marah itu dosa saya. Kita satu persatu turun semua dosa, diakui. Baru saya berdoa lagi, saya bilang, Roh Kudus, kau punya tugas, insafkan kami. Insafkan saat ini kalau masih ada dosa lain. Baru mereka biasa, Bapak, gosip itu dosa. Kami, tulis itu sudah. Maki itu dosa, memang sudah tulis itu lagi. Bapak, sombong itu, ya tulis itu lagi. Satu persatu semua dosa diakui. Sudah mulai lega, toh? Tapi masih ada. Saya bilang dengan masalah dosa, iblis seperti pemancing. Tahu pernah cari ikan kan? Dia pemancing. Kalau dia dapat ikannya, kalau mengaku dosa itu seperti putuskan tali. Tali itu sudah putus. Tapi masih ada mata kail. Firman Tuhan katakan ini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saya bilang, di belakang semua dosa ini adalah roh. Jadi saya bilang, sekarang buka mata, taruh tangan begini, bilang, roh marah, dalam nama Yesus, kau dicabut dan dibuang ke jurang yang dalam. Memang Yesus dia usir roh jahat semua ke jurang yang dalam. Satu persatu cabut dari akar, dan dalam nama Yesus perintahkan itu keluar. Cabut mata kail. Sekarang sudah bisa lihat orang. Beban ini, dosa ini sudah lepas. Baru saya bilang mereka sebenarnya masih ada satu langkah lagi. Firman Tuhan katakan ini, memberkati orang yang menganiayakan kamu. Saya baru mengampuni orang, saya juga harus memberkati. Ya, harus memberkati. Karena kau sadar apa? Mereka hanya skop saja. Jadi, saya minta mereka ini taruh tangan begini, bilang, Tuhan memberkati bapak saya. Tuhan memberkati mama saya. Tuhan memberkati tante, kak, om, kak, siapa yang iblis pakai. Tuhan memberkati teman-teman di SPH. Ini sekarang sudah mulai real, tahu ya. Tuhan memberkati saya punya teman kelas. Dengan mengampuni dan memberkati, kau betul-betul tanggalkan beban. Dengan mengaku dan untuk melawan iblis, cabut, kau betul-betul melepaskan semua dosa. Habis itu saya berdoa, saya bilang, Roh Kudus terima kasih. Kau sudah sapu bersih rumah rohani. Namanya siapa lagi? Yabol. Sekarang Roh Kudus isi rumah sendiri. Apa yang telah dicabut, Roh Kudus sekarang tanam apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya.
Dan sebagaimana Yabul sudah mengampuni orang dan memberkati orang yang iblis pakai untuk menyakiti dia sudah tanggalkan semua beban. Dan sebagaimana dia sudah mengaku dosa dan cabut dari akar, dia sudah tanggalkan semua dosa. Jadi Tuhan sekarang pulihkan dia dengan kelegaan yang Yesus janjikan. Kalian, saya sudah lihat ember banyak, sudah ember diisi dengan air mata. Karena kita pikul hal-hal yang berat dan pada umumnya kita tidak tahu buat apa untuk melepaskan. Habis itu saya bawa kertas, saya tulis ini di kertas di rumah. Saya kasih kertas, saya bikin bola begini, saya bilang mari kita keluar, kita bakar itu dan kita nyanyi ini. Dalam nama Yesus, dalam nama. Karena mereka bilang, apa yang kau bawa hari ini, kau sudah menjadi pelaku firman. Dan you tidak harus bawa pulang. Hari ini kau hanya pulang dengan kelegaan. Amin. Amin. Saya berikan mereka satu nasihat saja. Habis itu, saya bilang, you sudah menjadi pelaku firman, you sudah tanggalkan semua beban dan dosa. Tapi dengar ini, iblis tidak akan tinggal diam. Jadi saya bilang, cara untuk melestarikan kelegaan begini. Setiap malam sebelum tidur perlu tanya diri dua buah pertanyaan. Yang pertama, sebelum tidur you bilang, Tuhan, hari ini ada yang menyakiti saya? Kalau ada, you buat dua hal. Mengampuni, memberkati. Tuhan, hari ini ada bibit dosa yang ditanam. Oh, cukup gampang toh. Kalian ingat waktu ku bawa motor orang haleng kau ya pasti bisa ingat satu hari pun ya toh. Hah? Buat apa? Mengaku dosa. Cabut dalam nama Yesus. Bayangkan kalau malam you mau tidur dan you sudah bereskan semua masalah, you taruh kepala di bantal, kok tidur enak. Tetapi kalian sudah pasti tahu, kalau masih ada masalah, susah tidur, toh? Dan masalah kecil hari ini, hari esok sudah menjadi lebih besar. Jadi kalian, ini lagi nasihat dari Bapak ya. Kalian semua akan menuju jenjang berikut, toh? Fasal baru dalam hidupmu. Coba bereskan apa yang kau bawa dari dulu sampai saat ini. Jadi tidak perlu saya, tetapi kalau ingin saya senang. Saya berdoa untuk banyak. Tulis apa? Beban. Ini apa? Nama-nama orang yang iblis pakai untuk menyakiti kita. Ini apa yang ada di dalam hati waktu kau pikir orang itu. Bibit dosa. Mulai dengan orang, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Lepaskan pengampunan. Kasih mereka kembali kepada Tuhan. Itu hak Tuhan. Kalau Tuhan mau hakimi mereka sekarang atau nanti, terserah Tuhan. Toh? Kita bukan hakim. Kita mengampuni. Yang kedua, jangan membenarkan dosa lagi. Mengaku dosa. Marah itu dosa, maki itu dosa, nyontek itu dosa. Jangan ayo bapak semua yang buat begitu. Nah. Itu dosa, mengaku dosa. Yang ketiga, dalam nama Yesus, cabut roh itu, roh marah. Dalam nama Yesus, kau dicabut dan buang kemana? Jurang yang dalam, the abyss dalam bahasa Inggris. Baru kembali lagi, taruh tanganmu di atas nama-nama ini dan bilang, Tuhan memberkati Bapak saya. Tuhan memberkati teman-teman di SD, di SMP. Kalau ingat nama lebih bagus lagi. Dengan demikian, kau menjadi pelaku firman. You tanggalkan semua. Dan inilah janji Yesus, tahu? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan padamu. Kalau kamu mau menjadi kelegaan sebelum berangkat, bereskan semua dengan Tuhan. Amin.
Izinkan Bapak doakan kalian. Tuhan, terima kasih. Memang menurut Ibrani 12 ayat 1, kami semua ada di dalam lomba. Kami semua pikul beban dan dosa. Dan pada umumnya kami hanya pendam saja. Kami tidak tahu buat apa untuk dapat kelegaan. Tapi hari ini kami mendengar dari firman-Mu langkah-langkah yang supaya kami bisa dapat kelegaan. Kami harus mengampuni orang yang iblis pakai untuk menyakiti kami. Kami harus mengaku dosa. Kami harus melawan iblis, cabut itu dan buang itu keluar supaya iblis lari daripada kami. Dan malah kami harus memberkati orang. Jadi Tuhan, semoga adik-adik ini kelas 12 di SPH rela dan siap untuk melepaskan yang berat yang mereka pikul sebelum mereka tinggalkan SPH ini dan masuk di jenjangnya yang berikut. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you very much.